Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan aliran Khawarij dan Murji'ah. Saya akan menjelaskan tentang aliran Khawarij, yaitu yang pertama latar belakang kemunculan Khawarij. Kata Khawarij secara etimologi berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima tahkim pada perang Siffin pada tahun 37 Hijriah dengan kelompok Bughod atau pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada pada pihak yang benar, karena Ali merupakan khalifah yang sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada pada pihak yang salah karena memberontak pada khalifah yang sah yaitu Ali. Ciri yang menonjol pada aliran Khawarij ini yaitu watak ekstremitas dalam memutuskan persoalan-persoalan kalam. Ekstremitas dia atas di samping didukung oleh watak kerasnya yang dibangun oleh kondisi geografis gurun pasir, juga dibangun di atas dasar pemahaman tekstual atau nas-nas Al-Quran dan hadis. Tidak heran jika aliran ini memiliki pandangan ekstrim tentang status pelaku dosa besar. Selanjutnya yaitu doktrin-doktrin pokok Khawarij. Doktrin-doktrin pokok Khawarij yaitu yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang ketiga, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat. Yang keempat, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh jika melakukan kezaliman. Selanjutnya, khalifah sebelum Ali yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman dianggap telah menyeleweng. Yang selanjutnya, khalifah Ali juga sah. Tetapi setelah terjadinya arbitrase, ia juga dianggap telah menyeleweng. Yang selanjutnya, Muawiyah dan Amr bin al-As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kaum Khawarij, yaitu ada dua. Yang pertama, kaum Khawarij, mereka lebih dahulu berontak pada Ali, baru kemudian mencari sebab dan dalil bagi tindakan mereka itu. Setelah mereka mencari alasan dan gak ketemu, mereka kembali mencokong Ali, tetapi mereka memisahkan diri lagi. Yang kedua, mereka ikhlas membela pendirian dan berani berperang untuk itu. Golongan Khawarij menghendaki agar khalifah dipegang oleh orang yang cakap dan soleh, tanpa dibataskan kepada golongan atau kaum tertentu. Golongan jumhur adalah mereka merupakan golongan mayoritas kaum muslimin pada waktu itu yang menghendaki agar khilafat harus dipegang oleh orang-orang keturunan Quraisy. Selanjutnya yaitu pemikiran Khawarij, yaitu corak pemikiran Khawarij dalam memahami nas yaitu Al-Quran dan hadis cenderung tekstual dan parsial, sehingga dalam menetapkan suatu hukum terkesan dangkal dan sektarian. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi real pada penganut aliran Khawarij yang mayoritas berasal dari suku Badui yang rata-rata dalam kondisi kehidupan keras dan statis. Keimanan yang kuat tanpa disertai wawasan keilmuan yang luas menimbulkan pemikiran fanatisme dan radikal, sehingga mudah memvonis orang bersalah terhadap setiap orang yang tidak sepaham dan sejalan dengan alirannya. Yang selanjutnya yaitu sekte-sekte Khawarij.
Khawarij terkenal karena ketidaksudian dan keengganan berkompromi dengan pihak manapun yang dianggap bertentangan dan berseberangan dengan pendapat dan pemikirannya. Sehingga muncullah beberapa kelompok sektarian dari aliran Khawarij ini yang masing-masing sekte tersebut cenderung memilih imamnya sendiri dan menganggap sebagai satu-satunya komunitas muslim yang paling benar. Ada beberapa perbedaan ulama mengenai jumlah sekte Khawarij. Menurut Harun As-Sufyan ada 6 sekte penting, yaitu yang pertama Al-Muhakimah. Al-Muhakimah dipandang sebagai golongan Khawarij asli atau pelopor aliran Khawarij karena terdiri dari pengikut Ali bin Abi Thalib. Pemimpin sekte ini bernama Abdullah bin Wahab al-Rizbi yang dinobatkan setelah keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Al-Azhariko. Sekte Al-Azhariko lahir sekitar tahun 60 Hijriah, akhir abad ke-7 Masehi, di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Al-Azhariko dinisbahkan kepada pemimpin sekte ini yang bernama Nafi bin Azraq al-Hanafi al-Hanzali, anak bekas budak Yunani. Sebagai khalifah, Nafi diberi gelar Amir al-Mu'minin. Yang ketiga, Al-Najdat. Penamaan sekte ini dinisbatkan kepada pemimpinnya yang bernama Najdah bin Amir al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah dan Bahrain. Lahirnya sekte ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi, yaitu pemimpin Al-Azhariko yang dianggap terlalu ekstrim. Yang keempat, Al-Ajaridah. Pemimpin sekte ini adalah Abdul Karim bin Ajarat. Pemikiran sekte ini lebih moderat dari pemikiran Al-Azhariko. Selanjutnya yang kelima, Al-Sufriyah. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Al-Azhariko, akan tetapi lebih lunak. Nama Al-Sufriyah ini berasal dari nama pemimpin mereka yang bernama Zaid bin Asfar. Yang keenam yaitu Al-Ibadiyah. Sekte ini dilahirkan oleh Abdullah bin Ibad al-Murri al-Tamimi tahun 686 Masehi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, teman-teman, setelah dijelaskan tentang pengertian aliran Khawarij, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang aliran Murji'ah. Pengertian Murji'ah berasal dari kata arja'ah, yaitu menunda ataupun penangguhan, atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Jadi mereka tak mengkafirkan seorang muslim yang berdosa besar, sebab yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku dosa besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang muslim sekalipun dia berdosa besar dalam kelompok ini tetap diakui sebagai seorang muslim dan punya harapan dan kesempatan untuk bertaubat. Aliran Murji'ah adalah golongan yang terdapat dalam Islam yang muncul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. Ini tercermin dari ajarannya yang bertolak belakang dengan Khawarij. Ada beberapa teori yang berkembang mengenai asal-usul kemunculan Murji'ah. Yang teori pertama mengatakan bahwa gagasan irja atau arja'ah dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik untuk menghindari sektarianisme. Teori lain menceritakan bahwa ketika terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah, dilakukanlah tahkim atau arbitrase atau usulan Amr bin As, seorang kaki tangan Muawiyah. Kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu, yaitu yang pro dan yang kontra. Kelompok kontra akhirnya menyatakan keluar dari Ali, yaitu kubu Khawarij, memandang bahwa tahkim itu bertentangan dengan Al-Quran, dalam pengertian tidak bertahkim berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Khawarij berpendapat
bahwa melakukan tahkim itu dosa besar dan dihukum kafir, sama seperti perbuatan dosa besar lain. Pendapat Khawarij tersebut ditentang sekelompok sahabat yang kemudian disebut Murji'ah dengan mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia mengampuninya atau tidak. Ada juga doktrin-doktrin pokok Murji'ah di bidang politik. Doktrin irja diimplementasikan dengan sikap politik netral atau non-blok yang hampir selalu diekspresikan dengan sikap diam. Adapun di bidang teologi, doktrin irja dikembangkan Murji'ah ketika menanggapi persoalan-persoalan teologis yang muncul saat itu. Pada perkembangan berikutnya, persoalan-persoalan yang ditanggapinya menjadi semakin kompleks, mencakup iman, kufur, dosa besar dan ringan, tauhid, tafsir Al-Quran, eskatologi, pengampunan atas dosa besar, serta ketentuan Tuhan. Abu A'la al-Maududi menyebutkan dua doktrin ajaran Murji'ah. Yang pertama yakni iman adalah cukup dengan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Adapun amal atau perbuatan yang bukan merupakan keharusan bagi adanya iman. Yang kedua yaitu dasar keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, setiap maksiat tidak dapat mendatangkan mudarat atau gangguan atas seseorang. Untuk mendapatkan pengampunan, manusia cukup menjauhkan diri dari syirik dan meninggal dalam keadaan akidah tauhid. Ini juga ada beberapa tokoh yang menyebutkan sekte-sekte Murji'ah. Nah, yang pertama Asy-Syahrasti menyebutkan sekte-sekte Murji'ah sebagai berikut. Yang pertama, Murji'ah Khawarij, Murji'ah Qadariyah, Murji'ah Jabariyah, Murji'ah Murni, dan Murji'ah Sunni. Setelah itu, ada Muhammad Imarah menyebutkan 12 sekte. Nah, sementara itu Harun Nasution secara garis besar mengklasifikasikan Murji'ah menjadi dua sekte, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrem. Yang pertama yaitu Murji'ah moderat berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal di dalam neraka. Mereka disiksa sebesar dosanya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adapun yang termasuk kelompok ekstrem adalah Al-Jahmiyah, Asy-Syailiyah, Al-Yunusiyah, Al-Ubaidiyah, dan Al-Hasaniyah. Pandangan tiap-tiap kelompok itu dapat pandangan tiap-tiap kelompok itu berbeda-beda. Nah, teman-teman, demikian presentasi kami tentang aliran Khawarij dan Murji'ah. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang paham buat teman-teman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.